Halo Dimas Diajeng, ketemu lagi dengan saya di Cobalah Coba Channel. Cobalah coba, berani mencoba Anda luar biasa. Oke Dimas Diajeng, untuk kali ini saya akan memasak pisang goreng ya. Nah, kebetulan dulu tuh mau beli pisang Dimas Diajeng ya, tapi lupa di kulkas nih. Rupanya sudah jelek seperti ini ya. Tapi jangan dipandang casingnya ya, ini masih bisa digunakan. Jadi bagi Dimas Diajeng yang punya pisang yang sudah hitam kayak gini, jangan dibuang. Ini masih bisa dimanfaatkan menjadi makanan yang super lezat ya. Adapun bahan-bahannya Dimas Diajeng yaitu ini pakai tepung terigu ya, tepung terigu. Kemudian ini pakai maizena ya, terus kemudian nanti ada gula pasir seperti ini. Nah, kalau Dimas Diajeng atau ibu-ibu bapak-bapak yang terkena diabetes, yang ini gula pasir ini bisa diganti gula dengan tropicana ya. Jadi jangan merasa nggak bisa makan yang manis-manis, tetap bisa, cuman harus ada trik ya, yaitu mengganti gula pasir ini dengan gula diabetes. Oke. Jadi bagi yang penderita diabetes jangan terus nggak makan apa-apa ya, harus makan ya, karena ini pisang juga bagus buat kesehatan tubuh ya. Kemudian garam ya, pakai halus garamnya ya. Kemudian air. Nah, sudah ya. Ditambah lagi nanti ada vanili. Itu yang tempat di dapur itu nang, yang mangkok kecil itu nang, ambilin nang, putih. Nah ini bisa ditambah dengan vanili. Ini ya Dimas Diajeng ya, vanili bubuk ini ya, sedikit aja ya, supaya ada rasa harum seperti pandan ya. Karena ini nggak bisa pakai pandan, kalau kolak gitu kan bisa, tapi ini nggak bisa pakai pandan, makanya pakai vanili seperti ini. Oke. Nah ini caranya pisang kupas ya, Dimas Diajeng ini sudah hitam. Lupa Dimas Diajeng masaknya ya, saat itu sibuk ya dengan kegiatan sehingga lupa. Nah seperti ini. Jadi jangan dibuang ya, kalau punya pisang yang sudah menghitam seperti ini masih bisa dimanfaatkan asal disimpan di kulkas ya Dimas Diajeng ya. Ini tangan saya udah bersih ya, tadi udah cuci. Nah seperti ini Dimas Diajeng, jadi pisangnya masih bagus kok ya, jangan takut ya. Dan ini nanti menjadi pisang goreng yang crispy gimana gitu ya. Nah soalnya nanti disambut dengan tepung maizena itu ya, jadi nanti bisa gemeripik bahasa Jawanya ya. Nah seperti ini Dimas Diajeng ya, masih bisa dimanfaatkan. Sayang kalau dibuang ya, masih bagus ya. Ini sebagai ide bisnis juga ya Dimas Diajeng, jadi bisa untuk makanan rumahan dan juga ide bisnis. Nah, jika Dimas Diajeng pengen bisnis pisang goreng, nah, ikuti tutorial ini. Oke, tuh masih bagus ya Dimas Diajeng ya. Walaupun casingnya, istilah HP kan casing ya, walaupun casingnya udah menghitam seperti ini, tapi masih bagus kok. Dan vitaminnya tetap ya, tidak berkurang, semakin matang kayak pisang sale Dimas Diajeng ya. Ya memang agak lengket sih ya, karena kan sudah menghitam ya, tapi nggak apa-apa. Ini modelnya nanti Dimas Diajeng pisangnya itu dipotong-potong, jadi tidak utuh ya, karena kan sudah sudah
layu, sudah terlalu matang ya. Jadi kalau dibikin utuh-utuh atau pisang kipas itu kemungkinan nggak bisa ya, karena ini terlalu lembek. Nah, besok akan saya peragakan pisang yang masih segar, maksudnya bukan segar hijau ya, tapi matang pas gitu, matang agak mengkel-mengkel sedikit gitu, akan saya peragakan pisang kipas ya. Nah, satu pisang ini dipotong-potong bisa menjadi 5 atau 4 gitu. Nah, ini masih bagus kan, tuh bisa ya. Kemudian masih berapa ya di Mas Yajen? Lumayan di Mas Yajen untuk cemilan pagi atau cemilan sore juga bisa. Nah, ini sudah kayak gini di Mas Yajen ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Sayang kan dibuang. Ini kan yang beli, bukan yang ngunduh. Ngunduh tahu di Mas Yajen, ngunduh itu memetik sendiri di pohon. Nah, ini ya. Karena kita nggak punya lahan kebun, jadi segala sesuatunya harus beli ya. Tapi ini yang kemarin tuh kelupaan masak, nah sehingga kok sudah hitam gitu kan, mau dibuang kan sayang. Nah, makanya ini dimanfaatkan untuk menjadi pisang goreng. Nah, bentar ya Mas Yajen, sabar ya. Nah, ini sudah selesai, tinggal sedikit. Nah, ini agak hitam, dibuang dulu biar ada kulitnya, dibuang dulu ya sedikit. Nah, udah tinggal satu di Mas Yajen ya, satu, empuk sekali ini. Nah, seperti ini. Nah, habis ada WA Group. Yes, kita singkirkan dulu kulitnya ya. Oke, nah ini di Mas Yajen ya. Sebentar, saya lap dulu. Lap dulu ya di Mas Yajen biar enggak kotor mengenai pisang. Oke, udah bersih. Nah, seperti ini ya di Mas Yajen. Pisaunya juga tak bersihkan, udah bersih banget ya. Nah, seperti ini dipotong bulat ya, bulat seperti ini. Nah, ini kira-kira setengah senti ya di Mas Yajen ya, setengah senti biar nanti menyampur di tepungnya ya. Jadi jangan besar-besar, jangan pengkelan besar-besar, tapi setengah senti seperti ini. Nah, masih bisa dimanfaatkan di Mas Yajen, jadi jangan dibuang. Dan ini jadi ya lumayan banyak nanti ya kalau digoreng. Nah, untuk anak-anak kan suka pisang goreng. Ini namanya istilahnya pisang goreng kepel namanya di Mas Yajen ya. Jadi kepel itu enggak membujur utuh-utuh gitu ya, gini dipotong-potong gini, akhirnya nanti jadi pisang goreng kepel tuh. Banyak kan di Mas Yajen ya, sayang ya kalau dibuang ya. Nah, ini bisa pakai telenan, tapi saya biasa pakai tangan gini. Tapi hati-hati ya bagi di Mas Yajen ya, hati-hati kalau jangan sampai ke bawah, nanti tangannya kena. Kalau saya lebih enak begini. Tapi kalau di Mas Yajen yang pemula jangan meniru saya seperti ini ya, risiko ya, nanti kena tangannya berdarah, malah darahnya ke pisang. Nah, ini jadi pakai telenan, kemudian dipotong setengah senti seperti ini. Air nih. Nah, kurang 3 di Mas Yajen. Bentar. Ini. Nah, ini malah manis sekali di Mas Yajen. Jadi saking matangnya itu malah manis sekali. Bisa untuk camilan. Hari ini nggak ada camilan sih di Mas Yajen, makanya mencari-cari sisa bahan di kulkas, ketemu ini. Nah, terus
mau dibuang kok sayang gitu, akhirnya dimanfaatkan. Oke. Nah seperti ini, tapi tangannya harus bersih ya Dimas Diajeng ya, jangan tangannya kotor, tadi udah tak lap 2 kali ya. Nah seperti ini jadinya Dimas Diajeng ya bahannya. Oke. Nah ini kita sisihkan dulu, kemudian lap lagi ya biar selalu bersih. Nah seperti ini ya Dimas Diajeng. Kemudian kita ambil mangkok ya, kemudian kita ambil tepungnya ya, tepung terigu dulu ya, ini yang terigu ini, itu yang maizena. Nah, kita ambil yang terigu, kemudian kita ambil pakai sendok aja ya, ukurannya Dimas Diajeng nggak usah pakai gram-graman, pakai sendok aja. Sendok nih sekian ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, peres munjung sedikit, 7, 8, 9, 10 ya Dimas Diajeng ya, 10. Nah, oke. 10. Terus kemudian tepung ini maizenanya, tak potongnya dulu kok, plastiknya kurang lebar. Oke. Yang ini enggak sama ya, sedikit saja ya. Paling kita ambil bentar. 1, 2, 3, 5 ya Dimas Diajeng ya, 3, 4, 5 ya, jadi setengahnya ya, setengahnya terigu ya. Kita aduk dulu biar mencampur dulu ya Dimas Diajeng ya. Kalau sudah, kita beri garam ya, ini garam, tempatnya merah tapi isinya putih, garam ya. Kita ambil seujung sendok aja segini ya. Nah segitu. Oke. Terus bentar masih aja. Terus kemudian ini dikasih gula. Nah bagi Dimas Diajeng yang tidak ada riwayat diabetes boleh pakai ini, gula pasir ya. Tapi bagi yang diabetes pakainya ini, pengganti gula pasir Tropicana ya. Nah nanti di tes rasa ya Dimas Diajeng ya, tes rasa supaya rasanya pas, tidak kurang dan tidak lebih ya. Nah kemudian setelah itu vanilinya belum ini ya, vanili. Bentar. Vanilinya ini mengeras ya, harus ditumbuk gini ya, ditusuk-tusuk gini biar memudar kerasnya itu ya Dimas Diajeng. Nah kita ukur segini. Nah cukup gini aja ya Dimas Diajeng. Nah segini. Oke, kita tuang di sini. Tadi udah tepung, gula sama garam ya. Enak lagi ditambah santan ya. Tadi tak cari kok nggak ada, apa udah dipakai ya santannya. Tapi kalau nggak apa-apa, juga enak kok seperti ini. Nanti tambah baking powder ya. Dimas Diajeng lupa ngambil di dapur, nanti ada. Nah seperti ini, sedikit-sedikit ya ngaduknya Dimas Diajeng, nah, supaya nggak terlalu encer. Nah sedikit dulu. Oke, ntar tak ambil baking powdernya.
Ini Dimas Diajeng baking powdernya ya, tadi kelupaan, maaf. Nah ini kita, ini juga membeku ini ya. Kadang kayak gini nih, apa namanya, sering nggak digunakan, membeku Dimas Diajeng ya, membeku. Nah ini pakainya sedikit aja juga. Nah kebanyakan ini. Nah ini ya Dimas Diajeng ya. Kalau sudah diaduk semua, nanti kalau gulanya tadi kan baru satu ya, ini masih satu ya, nanti bisa ditambahkan. Nah ini kurang air Dimas Diajeng, tambah lagi ya. Nah seperti ini. Ada WA Group. Karena pisangnya sedikit, maka tepungnya juga nggak usah banyak-banyak. Nanti terlalu banyak tepung juga makan tepung, bukan makan pisang goreng. Nah seperti ini Dimas Diajeng ya. Jadi aduknya pakai sendok aja. Sebenarnya pakai itu kayak apa? Kayak garpu tala, apa ya namanya, spatula. Nah yang di gini-gini itu sebenarnya juga bagus sih, tapi kan ini hanya sedikit, jadi pakai sendok aja udah cukup. Nah asal dilumatkan seperti ini. Nah kok berdiri aja ya, duduk kok kayaknya kurang tinggi. Nah seperti ini, jadi dilumatkan terus kayak gini nggak apa-apa. Nah, karena ini bukan roti ya, bukan roti yang harus mengembang, jadi nggak usah pakai apa namanya itu, mesin itu apa, mixer. Nah, karena ini bukan roti, jadi cukup kayak gini aja bisa. Pelan-pelan ya, pasti selesai, pasti sampai. Nah, ini udah nyampur Dimas Diajeng. Nah apa, tingkat keencerannya seperti ini, ukuran keencerannya seperti ini. Nah udah. Kalau sudah, dicicip rasa dulu ya Dimas Diajeng ya, kurang asin apa kurang ya, tapi jangan asin-asin ya, karena apa namanya, garamnya hanya sebagai penambah pelesat rasa aja. Nih misalnya gini ya Dimas Diajeng ya, ini sebentar, nggak nyampur, tangan saya udah bersih Dimas Diajeng, jadi nggak apa-apa. Nih tes rasa gini. Sudah manis Dimas Diajeng, sudah manis dan asinnya cukup ya. Terus kemudian pisangnya dicampur Dimas Diajeng, yang pisang tadi. Oke, campur ya Dimas Diajeng ya. Nah campur semua. Nah kemudian diaduk lagi Dimas Diajeng kalau sudah. Nah seperti ini, pisang siap digoreng. Nah mari kita nanti menuju ke dapur ya, Dimas Diajeng ikuti ya. Nah seperti ini. Nanti cara gorengnya pakai sendok ini aja, atau juga bisa pakai ini apa, gayung sayur ya, gayung sayur yang agak gedean. Kalau ini mungkin kekecilan Dimas Diajeng ya, tuh segini-segini ya. Pakai gayung sayur aja nanti, pakai gayung sayur tapi nggak penuh ya, peres saja supaya apa, supaya nggak terlalu besar, irit minyak ya. Nah seperti ini Dimas Diajeng ya, udah jadi kan. Nah, mari kita menuju dapur penggorengan, monggo. Halo Dimas Diajeng, ini sudah sampai di dapur kami. Kecil tapi bermanfaat Dimas Diajeng ya, bisa untuk memasak. Nah ini adonannya tadi sudah ya, pisang sama tepung dan rangkaiannya, bumbu-bumbu sudah. Nah ini minyaknya sekian aja ya, nggak usah banyak-banyak, yang penting cukup. Nah tadi sendok tak ganti gayung ini supayanya nggak terlalu kecil ya. Nah gorengnya seperti ini Dimas Diajeng ya, jadi sedikit aja gini, ini dikasih di pinggir sini ya. Nah nanti nengah sendiri.
kemudian lagi seperti ini ya. Nih, jadi nanti kecil-kecil ya. Jadi kalau makannya banyak, nggak cepat habis. Kalau besar-besar kan nanti sekali makan habis gitu. Nah ini bisa makan berkali-kali nanti di Mas Jajeng ya, nggak hanya sekali. Nah seperti ini. Nah seperti ini nanti kalau sudah kekuningan, kuning kecoklatan maksudnya, diangkat ya. Isinya jangan banyak-banyak ya, di Mas Jajeng cukup 4 apa 5 gitu ya, bisa 4 apa 5. Nah ini ya di Mas Jajeng ya. Nah ini kalau sudah ini di pinggir ini dikasih minyak gitu, nanti nggak lengket. Nah ini bisa diputar nggak lengket ya di Mas Jajeng. Ini isinya 5 di Mas Jajeng ya, kecil-kecil. Ya, kecil-kecil biar bisa dibagi rata. Ya, hemat. Dan juga minyaknya irit. Kalau besar-besar kan nggak irit. Ya. Nah, seperti ini nanti kalau sudah kuning kecoklatan, ini dibalik dulu di Mas Jajeng. Balik dulu gini. Nah, nggak lengket kan di Mas Jajeng ya. Nih, ya bisa satu-satu nggak lengket. Dan memang ukuran gorengnya praktisnya sebesar ini, nggak terlalu besar nggak terlalu kecil. Ya ini dimakan juga pas ya, untuk jamuan tamu juga pas. Sekarang nggak ada tamu ya di Mas Jajeng, ini masa pandemi ya, untuk sendiri aja ya. Nah besok kalau sudah nggak ada pandemi, misalnya ada tamu, saudara, temen, ada tolan gitu ya, ada pisang. Jadi pisang di kulkas bisa disimpan lama kayak ini di Mas Jajeng. Nah kalau sudah tahu loh kok warnanya jadi hitam, jangan dibuang, jangan takut ya, dimasak seperti ini super lezat. Nah seperti ini. Ini selama penggorengan ini kira-kira ya 15-30 menit ya. Nanti kalau sudah api jangan besar-besar, sedang aja, sehingga tidak cepat gosong ya. Kalau terlalu besar nanti dalamnya belum mateng dan ini sudah gosong. Nah, seperti itu ya. Ini kemudian ini kotor tak bersihkan dulu. Nah ini ya di Mas Jajeng sudah mendekati matang. Nah dibalik lagi. Bagi di Mas Jajeng yang masih pemula, hati-hati ya kalau goreng, jangan sampai minyaknya meletup-letup ya, istilahnya muncrat ke badan ya, sayang ya. Nah kalau misalnya terjadi di Mas Jajeng kena letupan minyak, misalnya di sini gitu ya, itu tinggal dikasih odol itu di Mas Jajeng, odol pasta gigi itu misalnya di sini langsung poles gitu. Nah tunggu sebentar, nanti kalau sudah kering sembuh ya. Jadi jangan takut, terus nanti nggak berani masak, takut keletupan minyak, jangan ya. Masak itu suatu hal yang menyenangkan di Mas Jajeng ya, dinikmati, karena kita kan selalu makan ya, apalagi di saat pandemi ini. Jadi tubuh harus harus sehat ya, penuh gizi makanan, jangan sampai nggak makan, nanti gampang imunnya menurun. Nah kalau sudah menurun, COVID-nya mendekat. Seperti itu di Mas Jajeng. Nah seperti ini dibalik-balik terus sampai warnanya sesuai dengan keinginan ya. Nah seperti ini. Ini agak gosong sedikit ya apa-apa, yang penting nggak gosong semua ya. Nah seperti ini di Mas Jajeng, kurang sedikit ini, yang bawahnya belum. Nah kalau sudah, kita angkat.
menjadi makanan yang super lezat. Ini ya. Untuk sementara kompor dimatikan dulu. Nanti kalau mulai lagi baru dinyalakan lagi. Nah, ini kalau mau nuang di piring atau mangkok harus minyaknya harus benar-benar ditiris ya, seperti ini. Ditiris ya, jadi tidak mudah melempem. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kalau kira-kira dirasa sudah cukup, langsung dikasih di piring. Nah, ini di Mas Wilujeng yang tadi kita masak. Oke, ini sudah siap disajikan. Ya, bagus ya di Mas Wilujeng dan rasanya juga luar biasa. Ya, terima kasih di Mas Wilujeng yang sudah menyaksikan video kami dari awal hingga akhir. Kiranya di Mas Wilujeng mendapat manfaat dari tutorial kami, yaitu menggoreng pisang ya, pisang yang sudah terlalu matang jangan dibuang, sayang ya. Bagi yang belum subscribe, like, share dan komen silahkan, sehingga kami bisa memunculkan ide-ide video yang lebih bagus dan lebih menarik lagi. Kata bijak hari ini adalah jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Terima kasih di Mas Wilujeng, sampai ketemu pada video kami berikutnya. Salam kemenangan.